Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita melangkah ke ayat selanjutnya, yaitu ayat ketiga. Huruf alif, ra, ar-Rahmani, ar-Rahim. Ar-Rahmani, ar-Rahim. Ini adalah ayat ketiga dari surah Al-Fatih. Ini adalah penggalan dari basmalah tadi yang kita sudah jelaskan ya. Jadi kita tinggal praktekkan ya. Ha, ha. Ini yang biasanya orang agak kesulitan untuk mendapat makharijul huruf. Tapi pada saat kita ulang-ulang terus, latihan terus, insya Allah kita akan bisa mengucapkan ha sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Kita ulang lagi ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat, matnya jangan lebih dari 2 harokat, karena ini adalah mat asli. Kecuali ini yang terakhir bisa 4 sampai 6. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh kita baca panjang ini. Biasanya Ar-Rahmanir Rahim itu terlalu panjang. Mestinya dikurangi ya. Kita ulang lagi yang benar ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kita ulang sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Para sahabat pencinta Al-Quran, sekarang kita menuju ke ayat keempat. Yang pertama adalah huruf mim. Kemudian lam, kaf, maliki, yaumid, ad-din. Ma, setelah kita jelaskan huruf mim, lam juga, ki, kaf, tempat keluarnya adalah di tenggorokan bagian atas, ka, dan dikeluarkan dengan sedikit berdesis, ka, ki, ku. Kemudian yau, mid, ad-din. Ya adalah termasuk huruf yang ringan ya, disebut ya. Apalagi huruf ini sama saja abjad dalam ejaan Indonesia, y tambah a, ya. Kemudian mim, huruf yang tergolong mudah kita sebut. Da, ujung lidah kita ditempelkan ke langit-langit. Da, di. Kemudian nun, ya. Ini termasuk huruf yang mudah kita sebut. Setelah kita tahu makharijul hurufnya, langkah selanjutnya seperti yang tadi, kita harus berikan tanda vokal, ya. Kal fathah sempurna a, kasroh sempurna i, ini sempurna a. Waw pada saat dia mati atau sukun dan sebelumnya adalah fathah, maka dia terbaca u, yau, tidak boleh o. Yau, bukan yau ya, tapi u sempurna, yau. Dia berpindah dari huruf a ke u, yau. Kemudian mim berbaris kasroh, berarti dia sempurna i. Da tasydid, seperti tadi kita jelaskan sama Robbi, tasydid dia harus double hurufnya, satunya sukun, satunya kasroh. Middin ya, tidak boleh pakai koma. Middin harus huruf da yang disebut. Middin double. Middin ini i juga ya. Kita ulang sesuai dengan vokal yang ada ini. Maliki yaumiddin. I, a, u, i juga. Harus sempurna ya. Kita ulang. Maliki yaumiddin. Ya. Selanjutnya,
setelah vokal ini, baris ini kita ketahui, kembali ke hukum tajwid yang ada di bacaan ini. Hukum tajwidnya hanya ada panjang pendek, mat ya. Ini mat asli, mat tabi'i. Mim cuma satu ya, mim. Ini mat arid yang berada di akhir ayat 4 atau 6 harokat. Ini 2 harokat. 2 harokat, tidak boleh lebih ya. Kadang kita temukan di tengah-tengah kita itu membaca ma-nya lebih dari 2 harokat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, itu ma-nya terlalu panjang. Mestinya hanya 2 harokat. Contohnya yang benar, Maliki yaumiddin. Ini 2, ini 4 atau 6. Maliki yaumiddin. Kita ulang lagi, perhatikan. A, I, U harus tepat dan sempurna. Maliki yaumiddin. Sekali lagi kita ulang sama-sama. Maliki yaumiddin. Baik, para sahabat pecinta Al-Quran, kita beralih ke ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-5. Yang pertama adalah huruf alif. Kemudian ya. Kemudian kaf. Selanjutnya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kasih baris. Ya. Huruf alif tadi sudah dijelaskan sama-sama. Ya juga ringan, ya. Di tengah-tengah lidah, ya. Kaf sudah, nun sudah, ain sudah, ba juga sudah, dal juga sudah, waw. Waw berada di ujung bibir kita, wa, wu, ujung mulut. Dan saya rasa gampang juga karena dia sama saja dengan vokal dari abjad Indonesia. Wa, wi, we, tambah a, wa. Kemudian a sudah, ya sudah, kaf sudah, nun sudah, sin sudah, ta juga sudah, ta ya. Ain sudah. Nah, ini sudah semua. Sisa kita harus perhatikan lagi tanda bacanya karena ini sangat penting. Kalau tidak diulang-ulang terus, maka kebiasaan-kebiasaan yang lalu yang biasa kita baca ya, itu sulit untuk dirubah. Makanya kita harus ulang-ulang terus. Iya, huruf I sempurna. Iya, ya. Ini huruf I. Kemudian ya, tasydid, ya. Semua yang tasydid itu harus dapat penekanan di pengucapan itu. Kenapa? Karena di sana ada 2 huruf. Maka pengucapannya adalah iya, ada penekanan. Jadi tidak lurus. Iya, ada penekanan. Di sini ada 2 tasydid yang sama posisinya. Ini iya dan ini iya. Antara ini dia suaranya dan cara bacanya harus sama ya. Kemudian ini a. Ini a, ini u, a, ini i, a. Kemudian ini i. Ini mati. Jadi kebanyakan semuanya berada di posisi atas. I ada 3 ya. Ya pada saat disebut ini betul-betul harus kita sempurnakan I-nya ya. Baik, kita baca ya. Ya, yang tasydid harus ada penekanan yang sama antara ini dengan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, perhatikan makharijul huruf yang telah kita jelaskan dengan vokalnya. Kita ulang sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, selanjutnya
setelah tanda vokalnya kita bahas, selanjutnya adalah hukum-hukumnya. Terutama mat ya. Di sini ada dua mat asli, mat tabi'i. Yang pertama adalah ya. Ini 2 harokat. Ini juga sama. Ya, sama di sini ya. Ini juga sama 2 harokat. Tidak boleh lebih. Kadang orang baca lebih. Iyyaka na'budu wa itu terlalu panjang. Kadang juga di kalangan kita dunya dikasih panjang di sini. Padahal tidak boleh ya, tidak boleh dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa itu biasanya kalau kebiasaan-kebiasaan itu tidak diulang-ulang terus, maka itu agak sulit untuk dirubah. Makanya pada tahsin kita kali ini itu banyak pengulangan karena untuk merubah kebiasaan itu harus banyak-banyak mengulang ya. Jadi matnya ini 2 harokat, ini tidak boleh panjang, tidak boleh iyyaka na'budu wa langsung. Ini juga 2 harokat. Dan terakhir matnya ini arid suskun 4 atau 6 kita ambil ya. Baik, kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ta'in. Di sini juga kadang sering kami dengar ya. Di sini nun yang huruf terakhir mestinya sukun nun, itu kadang secara samar-samar terdengar seperti huruf mim. Nasta'in. Nasta'in. Kenapa seperti itu? Karena terlalu cepat kita menutup mulut kita pada saat mensukunkan huruf nun, padahal dia harus ditahan dulu supaya jelas bahwa ini adalah huruf nun. Nasta'in. Nasta'in. Jadi posisi mulut ini tidak tertutup langsung. Nasta'in. Biasa kita langsung ditutup. Nasta'in. Jadi tidak jelas ini mim atau nun ya. Sama dengan ayat-ayat sebelumnya tadi yang kita jelaskan. Kalau dia nun, maka jangan langsung ditutup. Rabbil alamin. Kecuali ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Itu langsung ditutup. Rahim. Ya. Kalau nun, harus ditahan dulu. Kita ulang ya. Harus diulang-ulang terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian para sahabat pecinta Al-Quran, kita beralih ke ayat selanjutnya. Ayat ke-6. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada huruf alif. Sudah kita jelaskan juga tadi. Ha, ya, ada ha. Di bawah tenggorokan, ha. Kemudian didorong dengan udara. Ha. Dal sudah. Nah, sudah juga. So, si. Si. So. So ini sering tertukar. Seperti yang kita katakan tadi. Yang biasanya yang berdekatan itu sa, sya, so ya, so. Jadi so ini dia seperti terdengar kayak orang mau bersiul tapi tidak bunyi ya. So. Tidak terlalu monyong juga, tapi dia terdengarnya seperti orang yang mau bersiul tapi siulannya tidak berbunyi. So, si, so, si, su ya. Kemudian ro sudah, to juga sudah, mim, sin, ta, kof ya. Kof itu berada di
tenggorokan, tengah-tengah ya. Ko. Jadi dia agak dalam dari huruf K tadi. Kaf itu di tenggorokan paling atas. Kalau Kof, dia agak ke dalam lagi. Ko. Dan dia tidak memiliki desis ya. Baik, kita kasih lagi tanda baca, tanda vokal supaya betul-betul terus berulang ya. Ini I. Tidak boleh dena, dina. Ini I lagi, ini A, ini I, ini ro, tebal berarti O. To juga tebal berarti O. Vokalnya ke O. Ini U. Lam ada lam mati seperti tadi yang dijelaskan. Tidak boleh dihidupkan kembali. Sirotol, tidak boleh. Sirotol dalam keadaan posisi sukun langsung menyebut huruf setelahnya itu huruf mim. U, kemudian sin mati, ta fathah huruf A, qaf huruf I. Ya. Kita ulang sesuai dengan vokalnya, makhorijul huruf dan bunyi vokalnya ya. I, A, O, U ya. Baik, kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita ulang. Perhatikan vokalnya. A, I, U-nya perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah itu, kita lihat hukum tajwid yang ada di dalam sini. Mim mati atau nun mati tidak ada ya. Yang ada cuma mat. Itu pun satu matnya, yaitu mim. Mim ya. Kita lihat hukum tajwidnya yang ada di sini cuma mat, yaitu mat arid lid sukun, yaitu qaf ke mim ya. Ini 4 atau 6 panjangnya ya. Di sini tidak ada mat-mat, tidak ada yang panjang. Apalagi huruf ini, kadang orang karena lihat tanda bacanya ada yang panjang, ini dia panjangkan ihdinas, padahal tidak boleh karena setelahnya ada huruf tasydid. Jadi dia langsung masuk. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi nanti di qaf ini baru dia jadi panjang ya. Setelah kita tahu tanda bacanya, tanda vokalnya, kita lihat hukum tajwid apa yang terdapat di bacaan ini. Kita lihat nun mati atau tanwin tidak ada ya. Mim mati juga tidak ada. Yang ada adalah mat ya. Mat, yaitu siro, huruf ro. Ro ini adalah mat tabi'i, mat asli yang panjangnya 2 harokat. 2 harokat. Ya. 2 harokat. Kemudian ada mat arid lid sukun ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, panjangnya 4 yang kita ambil ya, 4 atau 6. Mustaqim 6 harokat atau 6 ketukan. Baik, kita ulang ya dengan bacaan yang benar. Ingat ini 2 harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat, huruf terakhir adalah mim. Berarti bibir harus ditutup dengan rapat ya. Mustaqim. Apalagi kebanyakan di antara kita ya, hampir dikata semua orang itu menghafal surah Al-Fatihah semenjak kecil sebelum bisa membaca Al-Quran. Artinya dia hafal Al-Fatihah itu tanpa melihat Al-Quran, tanpa melihat tulisannya. Makanya kadang hurufnya tertukar. Mustaqim jadi mustaqin. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqin. Nasta'in jadi nasta'im. Padahal mestinya nun atau mim di situ ya. Antara nun dan mim. Oke, kita ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim.
Jadi ro yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat itu terlalu panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tidak tepat ya. Mestinya ini cuma 2 harokat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Kita ulang sekali lagi, permantap ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sahabat pecinta Al-Quran, kita menuju ke ayat selanjutnya. Ayat terakhir, ayat ke-7. Baik, di ayat ke-7 ini, kita perhatikan makharijul hurufnya kembali. Siratal ladzina, الذين أنعمت عليهم. Kita perhatikan langkah pertama adalah makharijul huruf. So, si. Tadi kita sudah jelaskan bahwa so itu dia bunyinya seperti orang yang mau bersiul, tapi siulnya tidak mau keluar di ujung apa? Ujung bibir. So, si, su, ya. Ro sudah juga memiliki getaran, tapi getarannya tidak berulang-ulang. Cukup sekali saja. To juga sudah. Ujung lidah diletakkan di belakang gigi bagian atas. To. Dan disebut dengan tidak berdesis. Alladzi, dha sama. Sudah juga di awal-awal di ta'ud. Dha, ujung lidah seperti digigit. Kemudian disuarakan tanpa ada getaran. Dha, dhi, dhu. Kemudian nun sudah ain. Ain di tengah tenggorokan, kemudian ditekuk sampai dinding tenggorokan saling bersentuhan. Ai, au, dan keluarnya melalui mulut ya, tidak boleh lewat hidung. Kemudian mim, ain, lam sudah ya, ha juga sudah. Ha di bawah tenggorokan dan dikeluarkan dengan dorongan udara dari dalam. Ha. Hi, hu. Kemudian mim sudah ya, termasuk huruf yang mudah kita sebut. Setelah makharijul hurufnya diketahui, kembali kita harus memberikan tanda pada vokalnya. Karena ini betul-betul harus dibiasakan. Kasra berarti berbunyi vokal i ya. Ro fathah, dia O karena huruf tebal. Sama to, tebal juga O. Alladzina, huruf A, harif lam. Terus zi, huruf I, sempurna. Na, A, sempurna. Sempurna. A, sempurna. Sempurna. Semuanya sempurna. Him, hi, I, sempurna. Ini petunjuk vokalnya harus sempurna. Ketika ada i harus si. Ketika ada tebal ro harus terdengar seperti o. To juga seperti itu. Yang la juga seperti itu. Baik, kita baca lagi sesuai dengan vokalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Di sini ada huruf lain itu huruf seperti huruf ya yang sukun, dan sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah. Jadi di sini langsung ke i ya, alai, la ke i, bukan a ke e, bukan alaihim. Ini banyak biasanya kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak sadari, kita melafazkan dengan alai, padahal
dari A ke I, alaihim. Kita ulang lagi. Vokal tanda bacanya harus tepat ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Kemudian setelah vokalnya kita harus melihat hukum tajwid yang terdapat di bacaan ini. Kita lihat di sini ada mat lagi ya. Ro. Mat asli. Mat asli atau mat tabi'i sudah kita jelaskan tadi, panjangnya adalah 2 harokat, tidak boleh lebih. 2 harokat. Kemudian ada lagi mat setelah itu alladzi. Alladzi juga 2 harokat, tidak boleh lebih. Kemudian kita deret ke sini ada nun mati an'amta ketemu dengan ain. Ini namanya izhar. Izhar itu harus dibaca jelas dan tidak boleh ditahan. Tidak boleh an'amta, tidak boleh. Langsung harus ketika sudah disebut nun sukun langsung ke ain. An'a, tidak boleh tidak boleh ditahan. Kemudian kita tandai ya. Hukum tajwidnya ini izhar. Izhar. Kemudian setelah itu ada huruf mim mati ketemu dengan ta. Ini sama juga izhar. Izhar juga namanya. Secara umum dinamakan izhar ya. Jadi kita harus pahami pelan-pelan. Walaupun pembagian izhar itu ada banyak ya, tapi ini samanya izhar juga. Nun izhar, mim juga izhar. Artinya dia tidak boleh ditahan. Jadi kalimat ini an'amta, kita tandai ya. Tidak boleh ada penekanan yang lama di sana. Tidak boleh kita baca an'amta, tidak boleh. Walaupun terdengar iramanya enak, tapi secara hukum tajwid itu tidak tepat. Yang benar adalah dibaca langsung. An'amta, ya. Jadi hukum tajwidnya ada mat di sini, mat asli 2 harokat. Di sini juga 2 harokat. Di sini ada izhar yang tidak boleh ditahan atau didengungkan. Dan di sini ada lain ya, harus langsung ke i. Oke, kita ulang. Makharijul huruf, tanda baca vokalnya dan tajwidnya sudah lengkap. Sisa kita praktekkan. Oke, kita ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ulang sama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jangan sampai apa yang kita telah jelaskan ini itu berubah lagi. Misalkan matnya berubah jadi panjang. Ini kebanyakan terjadi seperti itu. Kita sering dengar. Terus di sini jadi mim semua. Amta ya. Itu faktor karena kita menghafal surah Al-Fatihah tanpa pernah melihat tulisannya. Makanya kadang kita salah baca karena kita menghafal mengandalkan lewat suara yang kita dengar. Sekarang kita bisa lihat tulisan yang tepat bagaimana ya. Kita ulang sekali lagi ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Kita ulang supaya lebih mantap lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, kita lanjutkan lagi. Lanjutan dari ayat ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huruf gha. Yang pertama adalah huruf gha, ghairil.
Gho ini keluar juga di tenggorokan bagian atas. Gho. Gho. Jadi seperti huruf G, tapi dia lentur. Gho. Ri. Ru. Ya. Kemudian huruf selanjutnya. Ri sudah. Mim sudah. Gho juga. Gho. Ri. Ru. Selanjutnya huruf Do. Magdu. Do ini dia keluar lidah itu posisi lidah selanjutnya huruf Go. Huruf Go itu cara penyebutannya posisi ujung lidah itu dimiringkan, apakah itu di kanan atau di kiri. Bo. 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 Ditempel di langit-langit atau di belakang gigi bagian atas. Apakah itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Bo. Di. Bu. Ya. Kemudian huruf Ba. Maghdubi. Gampang. Ain sudah. Lam juga sudah. Ha sudah. Wa. Do. Lin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Baik. Makharijul huruf dari penggalan ayat ini itu sudah kita bahas semua. Sisa vokalnya harus kita ingat terus vokalnya. Gho adalah huruf yang tebal ya, makanya dia suaranya seperti kedengaran O. Ri, I. Maghdubi, A, ya. Kemudian Du, U. Kemudian Bi, I. Huruf Ain, A sempurna. A sempurna, I sempurna, Wa sempurna, La juga A sempurna, Do, karena dia huruf Do tebal, maka dia berbunyi seperti O. Ya. Baik, kita baca. Makharijul huruf dan petunjuk suara vokalnya kita harus ikuti dengan tepat ya. Gho, satu lagi. Setelah gho, dia ke I, huruf lain, itu dia bunyinya ke I. O, I, bukan E, bukan goe ya. Ini kesalahan-kesalahan seperti ini kalau tidak dibiasakan itu akan berulang terus. Goe, goe, padahal goi ya. Kita baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kita harus lihat hukum tajwid yang ada di ayat ini. Di sini kita lihat ada mad, dubi, ya. Ini panjang. Tapi panjangnya dua harokat. Maghdubi, tidak boleh maghdubi. Dua harokat saja. Maghdubi alaihim. Ini alaihi langsung. Ada mim ketemu waw, izhar juga ya. Izhar harus jelas, tidak boleh ditahan. Kemudian waladdo, addo ini mat lazim namanya. Harus panjang 6 harokat. Ya, karena ada mat tabi'i, ini mat tabi'i do, kemudian setelahnya ada tasydid dan dia berada dalam satu kata, namanya mat lazim ya. Dan panjangnya harus 6 harokat, tidak boleh lebih. Ini do 6 harokat. Kemudian terakhir lin mat arid 4 atau 6. Ya. Jadi yang pertama tadi hukum tajwidnya mana? Du 2 harokat. Mim izhar tidak boleh ditahan. Jelas alaihim wa. Kemudian ad-dha panjangnya 6 harokat. Kalau perlu kita hitung dengan jari kalau mau tepat. Waladdallin sampai 6 baru kita sebut lam. Ini lam tasydid harus ada penekanan sedikit, kemudian kita lanjutkan sebut hurufnya. Oke, kita baca. Makharijul huruf sudah,
vokalnya sudah, hukum-hukum tajwidnya yang terdapat di dalam juga sudah kita jelaskan. Sisa kita praktekkan, ya. Kita ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Do-nya itu memang harus panjang sampai 6 harokat, ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kita itu biasanya linknya lam pada kalimat ini itu tidak ditasydidkan langsung waladdallin, padahal lam tasydid dia harus ada penekanan dulu, artinya disukunkan kemudian dilanjutkan dibaca, ya. Kita ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ingat nun terakhir harus jelas. Pada saat disukunkan, mulut masih dalam keadaan terbuka, jangan langsung ditutup. Dolin. Kalau seperti itu malah terdengar tidak jelas apakah itu nun atau mim. Tapi kalau kita tetap dalam posisi nun mati dengan cara mulut tetap terbuka, insya Allah cara baca kita benar bahwa yang mati itu adalah, atau yang sukun itu adalah huruf nun. Kita ulang lagi ya, sekali lagi kita permantap yang terakhir ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mungkin pada segmen kali ini kita telah selesai membahas bagaimana membaca surah Al-Fatihah dengan benar dan fasih, ya. Sisa bagaimana kita mengulang-ulang terus bacaan yang telah kita bahas tadi agar bacaan kita menjadi benar, sehingga kebiasaan-kebiasaan dalam membaca surah Al-Fatihah selama ini yang masih kurang tepat itu bisa dibenarkan. Baik, para sahabat pecinta Al-Quran, sampai di sini mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.